disukai atau tidak, diakui atau tidak, hidup kita pasti penuh dengan kehidupan berpolitik. Betul. Ya orang pemerintah mah ya sah-sah aja dikritik ya nggak? Semua pejabat publik urusannya pasti akan jadi urusan publik juga. Bukan boleh nggak boleh, etis nggak menurut dia untuk bermewah-mewah di atas kesengsaraan masyarakat. Karena pada akhirnya mereka berani melakukan itu karena mereka mungkin sudah tahu itu tidak melanggar hukum. Menurut gua itu justru jadi bibit-bibit korupsi di situ. Ya, lu mikir lah dikit, pakai otak lah, korupsinya di hal-hal yang nggak penting aja. Nah, mereka buat tagline presisi. Tapi hari ini mereka sendiri tidak dipercaya sama publik. Lah ada negara yang presidennya itu mecat banyak banget anggota kepolisian karena tahu kepolisiannya itu sangat korup. Gimana sih, Apa? Gimana apa? Kita kan baru mau mulai project ngobrol-ngobrol nih. Dari setiap hiruk-pikuk kehidupan manusia, kayaknya. Dan ketawa dong. Kan gue lagi mau serius. Iya, lanjut. Ini belum bercanda, nanti ada bercandanya pasti. Sabar dulu. Lanjut dulu. Kita kan pasti disukai atau tidak, diakui atau tidak, hidup kita pasti penuh dengan kehidupan berpolitik. Dan syarat utamanya untuk kita bisa berinteraksi adalah bahwa kita harus mengakui kita adalah makhluk sosial. Anjir. Gitu ya. Iya. Udah keren tuh buat di awal tuh. Iya. Oke, tuh udah oke. Nah, kira-kira dengan tema besar tadi, apa yang bisa kita bahas untuk jadi starter pembicaraan kita sekarang? Tadi kan kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya. Tapi gini, menurut gue ya, hari itu orang-orang kalau ngobrolin politik atau podcast, orang-orang jenuh, Pak. Apalagi hari ini podcast tuh cenderung lama kan. Ada yang sejam, ada yang 2 jam gitu kan. Dan mungkin orang ngambil intisarinya hanya cuman semenit, 2 menit gitu kan. Attention span issue juga sih. Iya. Dan ya lu juga waktu gak mungkin dong lu ngabisin 2 jam buat itu, kecuali misalnya lu lagi senggang kan. Apalagi ngomongin politik, Pak. Mostly kan hari ini kita ngomongin politik, semua cenderung apa ya? Cenderung membosankan dan beritanya buruk mulu. Lu kapan terakhir dengar ada berita baik pemerintah? Kapan? Jarang, karena emang belum ada juga sih berita baik dari pemerintah. Mentok-mentok ya. Gue hari-hari nih misalnya baca berita, gue juga jarang gitu. Paling dari TikTok, ya kan, kalau slide. Ada tuh biasa yang lewat aja kan. Itu pun dari 10 berita yang akhirnya bagus beritanya ya, paling cuma 2, 3. Itu pun 3 udah gede banget, udah beruntung 20% lah ya, berarti 20%. kalau secara persentase. 20% memang 20%. Jemu kali ya. Jemu tuh apa ya? Capek aja gitu. Iya. Kayak kita bahas sesuatu yang kita tahu itu adalah hal yang penting. Dan bakal berpengaruh sama hidup kita. Tapi karena kita dilandanya dengan berita-berita buruk terus juga, kayaknya itu ngaruh. Iya. Ya nggak sih? Bener. Ngaruh banget. Ya kasarnya, lu ketemu orang yang bad vibes juga kan pasti kayak draining energi. Draining, jujur draining. Apalagi orang-orang sekarang kalau buka media, ya orang kan pengen entertaining, Pak. Orang-orang pengen yang seneng gitu. Makanya lebih laku yang lucu-lucuan. Iya. Tapi ini menarik menurut gua. Akhirnya ada bahasan-bahasan politik masuk ke bahasan dengan pembawaan entertaining. Dikemasnya secara lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Akhirnya itu yang ngejual sekarang, jujur. Lu punya contoh nggak? Referensi apa? Ada. Tapi langsung kena 6 laporan kepolisian. Contohnya adalah Panji. Jujur. Menurut apa itu? Mensrea ya? Mensrea. Benar. Tapi ya emang akhirnya ada beberapa orang yang sensitif ya terkait jokes-jokesnya, candaan-candaannya. Walaupun ya ini menurut gua. Akhirnya orang yang take it too serius agak lebay jujur. Dalam artian kan ada tuh jokes-jokes yang kayak gini, gua tidak pernah melegalkan body shaming. Oke. Gua nggak pernah, gua nggak suka juga. Tapi akhirnya kan kita paham kalau itu konteksnya sedang stand up gitu. Itu sedang ada jadi materi gitu kan itu. Yang memang akhirnya kita khawatir itu dicontohkan gitu. Tapi ya menurut gua kan itu akhirnya ada di posisi yang dia menyerang orang yang sedang di posisi pemerintah. Betul. Ya orang pemerintah mah ya sah-sah aja dikritik ya nggak? Berarti kalau statementnya dipersimpel adalah ketika nama lu sudah melekat dengan jabatan publik, ya nama lu sekarang jadi milik publik. Iya jelas menurut gua. Semua pejabat publik urusannya pasti akan jadi urusan publik juga. Oke. Bahkan sesimpel lu naik mobil aja. Ada tuh gubernur mana tuh kemarin? Lihat gak? Iya benar. Gubernur mana? Pakai mobil 2,6 M kalau nggak salah.
Pakai Ya, uang? ya uang negara, uang kita nih buat beli kopi ini kan ada pajaknya nih berapa, itu masuk ke dia. Bots sih, bots. Bots, itu jatuhnya bots, itu bener bots. Itu nggak boleh itu kayak gitu. Dan ini apa, alibi dia adalah masa martabat dari pulau dia, wilayah dia itu direfleksikan ke dalam mobil, cerita dia kayak gitu. Oh itu justifikasi dia begitu? Justifikasi dia gua kayak nggak tahu gitu. Ada argumen kayak gitu. Baru denger. Jadi dia bilangnya, ya masa wilayah kita ece-ece lah, Ya. maksudnya mobilnya gitu. Nah, ini gue mau nanya balik justru. Menurut lo apakah emang pejabat pemerintah atau misalnya pejabat publik atau apapun itu emang orang-orangnya harus apa ya? Harus mewah-mewah kelihatannya. Ini yang menurut gue jadi apa ya? Pasti jadi dinamika dan pemikirannya. Kalau tadi argumennya kayak gitu, dia total salah. Kenapa gue berani bilang gitu? Karena argumennya adalah betul, lu adalah representasi dari rakyat lu kan. Lu memimpin suatu daerah, suatu wilayah, ya lu akan otomatis jadi kepalanya, lu bakal jadi muka untuk publik bahwa lu adalah yang merepresentasikan wilayah tersebut. Nah, yang harusnya di point out itu adalah merepresentasikan apa yang memang dialami oleh rakyat lu, bukan apa yang pengen lu orang-orang lihat di lu. Oke, Jadi nangkap gua. Gimana ya? Kita persimpel kalimatnya. Lu harusnya memperlihatkan profil atau apa yang memang terjadi, yang dialami, yang bisa diempatikan oleh masyarakat lu. Bukan yang lu pikir publik pengen lihat dari daerah lu. Iya. Gue sepakat banget. Karena jadi maksudnya gini. Kalau gue sih bisa berargumen, argumen itu akan cukup masuk akal kalau provinsi atau dia provinsi, gue bener. Provinsi. Kalau provinsi lu adalah provinsi paling kaya misalkan di Indonesia. Iya, nangkap gua. Atau negara lu memang dari awal tidak punya masalah ekonomi. Iya. Lu sudah sejahtera di situ. Tapi Indo kan sekarang lagi kayak gini, Pak. Kan itu masalahnya. Tapi justru kalau misalnya gue tanya balik, kalau misalnya provinsi itu ternyata secara kemampuan ekonominya kurang, apakah dia gak boleh terlihat mewah? Bukan boleh nggak boleh. Etis nggak menurut dia untuk bermewah-mewah di atas kesengsaraan masyarakat? Itu yang jadi poinnya. Maksudnya gini, Sam. Balik lagi tadi, lu adalah muka, lu adalah representasi. Kira-kira kalau pemilih-pemilih lu, ya sorry tanpa merendahkan line of work-nya ya. Iya. Pemilih lu adalah petani, tukang beca, atau pekerjaan-pekerjaan yang secara penghasilan sangat jauh di ambang sejahtera. Iya. Emang dengan lu beli mobil, itu semua berubah. Iya. Ngerti gua. Kan itu poinnya. Maksudnya gini, Sam. Tapi yang harus gua pengen tahu lebih dalam sebenarnya adalah yang harus kita cari tahu lagi juga nih sama yang nonton juga, yaitu ya berarti kan ada problem di kebijakannya juga. Karena pada akhirnya mereka berani melakukan itu karena mereka mungkin sudah tahu itu tidak melanggar hukum. Iya, memang. Nah, maksud gue kita masuk ke ranah pembicaraan yang lebih birokratif lah misalkan. Oke. Jadi gue ngebayanginnya gini skenarionya. Harusnya kan pasti pengajuan anggaran itu melalui beberapa tahap pasti. Ya kita aja di kampus yang biasa aja banget, yang hanya dia sebutan orang miniatur negara, melewati itu dengan cukup ribet. Nah, kenapa bisa hal-hal yang begitu lolos dengan mudah gitu loh? Menurut lu deh, kenapa? Karena gini justru, ini kalau mainin anggaran ya, ada namanya tuh politik anggaran. Dalam politik anggaran, kalau misalnya, let's say ya, lu dikasih anggaran 1M. Buat 1 tahun. Tapi penyerapan anggaran tuh yang lu pakai, berarti anggaran itu hanya 900 juta. Tahun depannya, anggaran lu cuma 900 juta. Itu menarik. Gua mau cut dikit. Kenapa? Ini kan pada akhirnya soal penyerapan yang mempengaruhi keuangan lu di perencanaan tahun depannya kan, atau ke depannya kan. Itu siapa sih yang bikin sistem begitu? Maksud gue gini, siapapun yang bikin sistem itu punya kegagalan berpikir juga menurut gua. Karena pada akhirnya kan setiap tahun lu akan dilanda dengan permasalahan yang berbeda. Lu akan menghadapi isu yang berbeda. Ketika APBN itu dipaksakan harus penyerapannya 100%, berarti kan ada upaya memaksakan juga nantinya. Nota-notanya ya harus 100% juga dengan apa yang direncanakan. Nah, menurut lu ada kegagalan birokrasi nggak di situ atau apa justru argumennya? Nah, itu justru menurut gue ya, menurut gue itu justru jadi bibit-bibit korupsi di situ. Contoh,
misalnya harga baju lu nih ya, harga baju lu cuma 50.000, tapi akhirnya untuk menaikkan anggaran biar penyerapannya 100%, dinaikin jadi 200.000. Oke. Ada tuh tahun kapan ya, gue baru masuk kampus. Gue lihat ada pejabat negara, itu pakai baju LV, dipotong-potong gitu pak, dijahit sendiri. Terus gue mikir, buset nih orang-orang pakai LV ngapain? Ternyata buat nyerap anggaran, karena apa? Anggarannya gak jatuh ke program-program mereka. Alokasinya berbeda gitu. Oke. Akhirnya gue juga jadi mikir, tapi apakah sistem ini tuh emang works di negara Indonesia? Oke. Nah, tadi argumen lu ada benernya juga kalau bilang, ya per tahun kan kebutuhannya berbeda-beda dan sebagainya. Tapi sebenarnya sistem ini gue liatnya, kalau dipakainya bener, justru tuh ngedorong orang-orang buat mikir, oke, berarti kalau misalnya gue cuman butuh 900 juta, padahal anggaran gue 1M, ya udah tahun depannya berarti gue 900 juta juga. Kebayang nggak? Oke. Jadi nggak berlebih gitu betul. dianggarkannya. Cuman mungkin ini karena gue nggak tahu juga ya, bisa jadi karena gue kurang riset, tapi pasti kan ada yang namanya apa tuh dana darurat yang disiapkan dan lain-lain. Operasional betul, ya. Dana operasional dan lain-lain. Gue jadi inget itu zaman COVID kalau nggak salah, yang korupsi bansos tuh. Korupsi bansos? Iya. Nah ini maksud gue punya statement, gue nggak tahu sih, menurut lu ini benar atau enggak, tapi secara praktikalnya, dalam politik praktis ya kayaknya sih menurut gue mikirnya gini, Sam. Gue menganalogikan, oke deh, kayaknya susah buat satu negara full tidak ada korupsi, bersih tanpa korupsi. Oke. Kayaknya tidak ada sejarah juga negara yang bisa melakukan itu. Cuma menurut gue, ya lu mikir lah dikit, pakai otak lah, korupsinya di hal-hal yang nggak penting aja. Ngerti nggak? Itu kalau gue sudah masuk ke extreme way bahwa ya udah gue bener-bener praktisi politik, gue butuh balik modal dalam tanda kutip, gue butuh revenue dalam tanda kutip, setelah ongkos politik gue dan lain-lain. Nah itu juga biaya-biaya yang tidak tertulis kan sangat-sangat berbahaya juga. Jadi gue mikirnya kayak, ya at least lu mikir lah, gitu. Jangan bods banget milihnya lu mau korupsi di mana, ngerti gak sih? Iya. Tapi berarti gue ngerti lu geram karena korupsinya korupsi bansos. Betul. Ya gue ngerti bansosnya kan buat membantu orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan sebagainya. Tapi gini, kalau lu tadi ngomong ekstrim, gue justru lebih ekstrim. Maksudnya gue mikir, justru gak boleh ada korupsi pak di satu negara. Betul. Ya, tapi kan itu utopis ya. Maksud gue kayak terlalu ideal, nggak ada negara begitu. Sejarah mana yang mengatakan tidak ada korupsi di satu negara? Nggak ada sih kayaknya. Memang gue belum pernah nemu sejarah kayak gitu juga ya. Tapi gini, kita semua tahu sekarang ada satu instansi di negara kita yang sulit banget dipercaya, susahnya minta ampun. Yaitu yang pakai baju warna coklat. Oke. Yang pakai baju warna coklat. Yang tagline-nya presisi. Oke. Tagline-nya presisi mereka, tapi nggak presisi. Nah, mereka buat tagline presisi. Tapi hari ini mereka sendiri tidak dipercaya sama publik. Ketidakpercayaan ratingnya paling besar, setahu gue, kalau nggak salah. Kalau nggak salah, mirip-mirip DPR lah. Oh, dengan instansi lain, maksudnya instansi lain. Pemerintahan, oke. Dengan instansi lain gitu. Mirip-mirip angkanya sama DPR. Buset, tadi gue mau ngomong apa ya? Ya, kenapa akhirnya si presisi ini tidak dipercaya oleh publik? Nggak, sebelumnya lu ngomong apa tadi? Korupsi. Ya harusnya menurut jangan ada korupsi sama sekali. Nah, negara yang utopis kalau korupsi itu gak ada ya. Hari ini, kemarin-kemarin ini kalau nggak salah gue lihat ada satu negara karena tahu instansi kepolisiannya sangat bobrok, dipecat semua pak sama presidennya. Tapi presidennya nggak tahan lama, setahu gue. Oh, itu di negara lain. Kayaknya ini ada contoh. Ada negara lain. Jadi kalau misalnya ada nih penonton yang lagi nonton kayak gini, coba carilah ada negara yang presidennya itu mecat banyak banget anggota kepolisian karena tahu kepolisiannya itu sangat korup. Minimal menurut gue kita coba gitu aja dulu deh. Nah, tadi kan terakhir kita habis bahas, lu pakai kasih contoh kasus ada di negara lain presidennya yang membubarkan polisinya dalam tanda kutip, ya kan? Bukannya akhirnya itu kan yang jadinya harapan kita ketika ada isu reformasi Polri, bahwa ada bebenah di dalam instansi tersebut gitu. Cuman pada akhirnya yang jadi isu yang ramai di masyarakat itu soal reformasi Polri, yang sampai sekarang sebenarnya masih ada lah penggaungannya adalah mereka merasa reformasi Polri itu nggak akan efektif kalau tidak mulai dari kepalanya. Oh iya. Itu saya. Itu menarik juga tuh, maksudnya
Ya untuk kesana sih mungkin kita hanya akan bisa berspekulasi ya. Kenapa pada akhirnya tidak ada perubahan itu dan lain-lain. Tapi kalau lu ngeliat itu gimana? Nah, itu bagus banget karena justru Kapolri, Pak Listio Sigit, Ya. Kapolri kita sempat ngomong justru, kalau kepalanya agak bener, potong aja. Oh dia pernah. Beliau ngomong kayak gitu. Oke. Jujur. Waktu itu lagi apa gitu, gue lupa. Mungkin bahasanya nggak sama persis ya. Hmm. Cuman intinya kalau busuk badan-badannya, potong kepalanya gitu. Lah dia kan ngomong gitu, Pak. Tapi hari ini kalau kita tanya, Listio Sigit selaku Kapolri, itu udah berapa tahun ngejabat? Dan sudah berapa banyak anggota-anggotanya secara instansi melakukan blunder. Oke. Betul, dia karena dari periode sebelumnya ya, udah Kapolri ya. Itu jadi satu hal yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat gitu loh. Iya. Oke, kemarin waktu akhirnya mulai naik lagi si isu reformasi Polri, setelah demo yang kemarin kan, Ya. yang pada akhirnya memakan korban jiwa juga. Hmm. Yang jadi kerennya adalah di semacam disebutlah line up-nya, siapa aja tuh dewan-dewan di reformasi Polri. Iya, Sampai timnya. ada tokoh-tokoh besar kayak Mahfud MD, Iya. kalau nggak salah terlibat dan lain-lain. Pada akhirnya itu jadi blunder kesekian Kenapa tuh? dari Polri-nya. Loh, sekarang blundernya bukan hanya ada di instansinya, tapi di tokoh-tokoh tersebut tadi. Ke bawah ya? Karena dianggap melempem. Mereka dianggap tidak benar-benar ngasih solusi akan si reformasi Polri ini. Karena gua sih banyak ya berseliweran di gua, obrolan-obrolan, bahkan obrolan-obrolan nggak jelas. Iya. Yang gua overheard tuh, ya intinya mereka mikir, ya kalau bener mau direformasi, ya kita mulai dari atasnya. Gitu. Kita nggak bisa hanya soal merubah SOP, ngomongin sistem dan lain-lain. Sementara pelakunya adalah orang-orang yang masih sama gitu orang-orangnya. Nah, kalau kita mau narik lagi ini ke belakang, ya ini juga ngasih yang terjadi pada akhirnya kesimpulan politik kita gitu loh sekarang, state-nya. Kita masih dimainkan oleh orang-orang yang sama. Iya. Sepakat. Berarti kalau kayak gitu, kalau gue coba simpulin ya, Kapolri kita, Listio Sigit, harus turun, menurut lo? Dia perlu turun untuk akhirnya mengamini omongannya sendiri. Benar. Ya. Karena gini, kita kan sebenarnya semuanya udah menganggap ini rahasia umum. Ketika orang bilang kita bersihin dari dalam, semuanya melempem setelah masuk ke dalam. Ya gue sih tidak tahu ya pada akhirnya apa yang terjadi di pikirannya atau di prosesnya sampai pada akhirnya kok ketika semua orang udah masuk ke pemerintahan, ya gitu-gitu juga. Makanya kalau gue sih menyukai suatu ide gagasan Sam, bahwa ketika ada sebuah pemerintahan gitu, ya kita pasti pernah dengar ya itu namanya teknokrat. Iya. Ya kita isi orang-orang itu ya dengan orang-orang terbaik di bidangnya. Iya. Meski memang ada minusnya pasti. Karena yang terbaik di bidangnya belum tentu yang terbaik dalam memimpin bidangnya. Benar. Ya kan? Benar. Ada point of view lain nggak kalau menurut lu soal sistem yang pada akhirnya kira-kira yang bakal cocok di Indonesia tuh harusnya diisi dengan pejabat-pejabat yang gimana sih secara karakter? Ini zaman gua ngampus ya. Walaupun gua masih ngampus sekarang. Cuman gini, waktu zaman-zaman nge-BEM, gue tuh suka kesel kalau misalnya sekarang organisasi-organisasi mahasiswa nih ya, kayak BEM gitu kayak, wah pemerintah nih kerjanya gak bener, pemerintah nih A, pemerintah nih B, pemerintah C. Yes. Tapi BEM sendiri kayak gitu. Tidak diisi oleh orang-orang kompeten, kapasitasnya dan sebagainya. Akhirnya gue mikir, kalau kita teriak-teriak ke pemerintah harus diisi sama orang-orang bener, minimal kita di kampus juga punya sistem yang baik. Makanya gue coba cari sistemnya. Ada namanya meritokrasi. Tapi waktu gue cari jurnal-jurnal ya, tentu dong kita harus punya sumber yang jelas. Ya. Gue cari sumber-sumber lain dan sebagainya. Ada sumber jurnal dari ChatGPT? Enggak dong. Kok ChatGPT? Enggak lah. Terus dari mana? Jangan. Jangan AI ya. Jangan AI. Jadi dalam suatu jurnal, jurnal Barat dari Amerika tepatnya, di sana mereka sudah tidak memakai sistem meritokrasi. Karena meritokrasi itu sistemnya sudah lalu bagi mereka. Karena sistem meritokrasi itu tidak memberikan kesempatan buat para perintis yang ingin mencoba bidang lain. Contoh nih ya, gue hari ini jurusan ilmu pemerintahan. Iya. Kalau secara prospek gue kerja ada di mana? Di pemerintahan. Jelas, iya. Tapi tiba-tiba setelah gue kuliah 4 tahun, gue kayaknya gue cocoknya ke ekonomi deh.
Kalau sistem meritokrasi dijalanin, nggak bisa. Tapi argumen itu gugur kalau soal ngurus negara lah. Apa gimana maksudnya? Ya lu mau ngasih jabatan atau tanggung jawab yang besar ke orang yang coba-coba. Nah, tapi itu juga timbal balik sama argumen lu. Misalnya gue dari basis umum pemerintahan. Oke. Akhirnya gue paham manajerial kayak gimana, Oke. manajemen pemerintahan ini itunya. Tapi karena gue suka ekonomi misalnya, gue suka perihal keuangan, gue pelajarin secara detail juga. Tapi memang sertifikasinya nggak jelas lah. Gitu. Oke. Karena gue belajar internet atau Mhm. jurnal-jurnal atau ikut kelas-kelas dan sebagainya. Tapi akhirnya gue punya kapasitas untuk memimpin karena gue belajar manajerial. Tapi gue suka ekonomi dan gue dapat ilmu-ilmu banyak dari situ misalnya. Gitu. Jadi sebenarnya meritokrasi ini menurut gue cukup bisa bermata dua juga. Dia tertutup untuk perintis. Tapi sekarang kalau di Indonesia menurut gue sekarang kita emang lagi butuh sistem itu. Oke. Tapi sebelum nanti lanjut soal meritokrasi, gue tertarik sama statement lu tadi yang akhirnya menganalogikan ke kampus yang mengkritik Ormawa lah. Ormawa yang mengkritik. Ini asik. Enggak, gue nggak akan masuk ke kampusnya. Gue cuma pengen tanya, ada dua statement. Lu lebih percaya yang mana atau lu mengamini yang mana? Pemerintah cerminan masyarakatnya atau masyarakat cerminan pemerintahnya? Wah, shit. Ini sering ditanyain gue. Pemerintah cerminan masyarakatnya atau masyarakat cerminan pemerintahnya? Menurut gue, ya. Pemerintah. Sorry. Aduh, gue. Ini berat, emang berat. Karena ini berat, jujur. Maksudnya pada akhirnya opini ini akan membentuk pemikiran masyarakat, gitu loh. Maksudnya kayak gini, kenapa akhirnya muncul statement kayak gitu kan? Karena kita saling nyalahin sejauh ini. Oh, kita nyalahin pemerintah. Gitu. Iya, kita nyalahin pemerintah. Pemerintahnya kan ngambek. Ya udah solusinya apa? Sering nggak terjadi seperti itu? Iya. Ketika ada kritikus misalkan, entah dari kalangan aktivis, akademisi dan lain-lain, ketika dia ngasih suatu kritik, malah ditanya, terus solusinya apa? Dan itu adalah seolah-olah dianggap sebagai tantangan. Itu kan kesalahan berpikir, logical fallacy-nya sangat besar di situ. Iya. Dari orang-orang yang malah menuntut solusinya dari seseorang yang oposan atau di luar pemerintah. Iya. Itu menurut gue kalau pemerintah ngasih statement gitu janggal Pak, bots itu menurut gue bots. Karena gini, ini gue ngasih statement tambahan ya. Kalau akhirnya ada pemerintah ngomong kayak gitu, ya udah lu turun ganti aja. Iya, benar. Maksudnya gini, gue juga tidak menjustifikasi argumen itu argumen yang udah sangat-sangat bots, benar. Karena balik lagi tapi kalau di balikin lagi dari kacamata sosial ya, misalkan ketika gue lihat as a whole sebuah masyarakat, dua pertanyaan tadi atau dua opsi tadi dari pernyataan apakah masyarakat yang mencerminkan pemerintah atau pemerintah yang mencerminkan masyarakat, itu dari bentuk pernyataannya udah salah. Gimana tuh maksudnya? Sama kayak orang-orang yang ateis bikin paradoks, bisa nggak Tuhan bikin batu yang nggak bisa diangkat? Oh, oke. Jawabannya gini, pertanyaan yang salah tidak akan punya jawaban yang benar. Oh iya. Karena gini, gue bisa mengargumentasikan seperti itu karena apa? Kita tuh kausalitas. Iya. Kita tuh semuanya berhubung. Iya. Masyarakat dan pemerintah itu adalah kesatuan. Iya. Makanya ada sebutan negara kan. Kalau mau dipisahin ya. Iya, beda. Bentuknya jadinya kerajaan. Iya. Kerajaan dan penghuninya, rakyatnya. Gitu. Kita kan ya demokrasi asal-asalan lah itu di negara ini. Tapi, ngomong-ngomong demokrasi, itu harga yang harus dibayar. Oh iya Pak. Iya. Karena kita membiarkan kebebasan berpendapat. Benar. Kita memberikan peluang yang dalam tanda kutip sama untuk semua orang boleh mengemban jabatan apapun. Iya. Tapi tadi ya, gue coba potong dikit. Kalau tadi ngomongin tentang pemerintah cerminan masyarakat atau masyarakat cerminan pemerintah, walaupun pertanyaannya salah ya, tapi gue punya teori gak jelas lah tentang ini. Maksudnya ini dari pikiran gue ya. Iya. Hari ini, masyarakat itu bukan meniru pemerintah. Tapi masyarakat itu dibentuk oleh pemerintah. Oke. Ada sesuatu yang dijaga sama mereka. Yaitu apa? Kebodohan. Jadi sekarang aset terbesarnya pemerintah adalah kebodohan masyarakatnya. Oke. Jadi pemerintah memelihara kebodohan masyarakat. Bener. Karena apa? Algoritma kita di TikTok, di Instagram, di mana-mana itu diatur oleh pemerintah juga. Oke. Apalagi kemarin ada peraturan baru, anak umur 16 tahun nggak boleh punya akun lagi dan sebagainya. Sekarang algoritma media sosial diatur sama pemerintah. Belum lagi kalau ada akun-akun yang berbicara tentang, let's say
komunisme atau apa, ya mereka langsung ketar-ketir. Bahkan buku aja, Al, ada beberapa yang dilarang sekarang di Indonesia. Oke, gue sempet denger. Tapi bukunya apa mungkin kita next bahasnya. Benar. Menurut gue sih pada akhirnya dari statement lu yang gue dapat adalah kayaknya ada upaya pembatasan demokrasi di negara ini. Dari asumsi atau dari pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya juga dilontarkan. Oke. Kayak presiden kemarin di speech-nya tiba-tiba nyelipin ngomong, media-media yang mengkritik saya, saya perhatikan. Iya. Saya punya data intelijen. Itu ngomongnya gitu ya, kalau nggak salah kurang lebih begitu. Iya. Intinya dia bagus memperhatikan, Iya. tapi kok niatnya kayak yang bukan untuk mendengarkan. Pengen basmi. Yo, Iya. Apa yang bisa lu recap dari situasi politik kita, demokrasi kita untuk sekarang? Oke. Satu, menurut gue ya. Katanya tuh kan kita demokrasi terpimpin. Oke. Katanya. Tapi hari ini, nyatanya, kita demokrasi semu. Jadi demokrasi yang seakan-akan dibuat aja gitu loh. Dalam arti, dibuat seakan-akan jadinya. Karena waktu itu ada Dirty Vote. Pernah lihat? Iya. Yang filmnya berapa? Ya. Ya. Itu filmnya 4 jam dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman di sini pengen nonton aja. Cuman dalam tanda kutip gini, di situ menjelaskan bahwa pemerintahan sekarang yang berkuasa itu mereka nyiapinnya udah dari jauh-jauh hari dan sudah dipetakan mulai dari pimpinan pejabatnya dan sebagainya biar bisa melangkahkan kuasa. Akhirnya ini demokrasi yang terjadi sekarang itu demokrasi yang sebenarnya kita merasa demokrasi padahal enggak. Udah disiapin nih sama mereka. Ada the great plan gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini gue pengen nanya ke lu justru. Dengan masyarakat Indonesia yang hari ini secara kemampuan inteleknya itu tidak rata, dan kalau misalnya kita lihat rata-rata mungkin tidak sebesar itu. Okay. IQ-nya, EQ-nya, dan sebagainya. Menurut lu apakah fair untuk pemerintah melakukan itu? Gue lempar ke penonton aja jawabnya. Nanti kalau mau kita bahas next. Oke. Kita masuk ke sesi terakhir, Sam. Kita main setuju nggak setuju. Setuju nggak setuju, instansi yang bobrok harus disikat dari atasnya. Nggak. Kenapa? Kalau dari atas bobrok dari ganti atasnya, yang bawah nggantiin atasnya, sama aja. Jadi kalau mau, atasnya hilang, bawahnya hilang. Kalau instansi udah bobrok sekalian, atur ulang. Setuju nggak lo? Cabut dah. Cabut.